Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore, Pak. Ya, Bapak. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dan salam sehat dari Bapak untuk kalian semuanya. Seperti yang sudah Bapak bilang sebelumnya di grup WhatsApp ya, hari ini kita ada jadwal bimbingan klasikal dengan tema adaptabilitas. Nah, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Yang pertama Mbak Dimi Sekarwigati. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sehat Mbak Dim? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya. Siap. Yang kedua Mbak Indang Saraswati. Hadir, Bapak. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Mbak Indang ya? Sehat, alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Lanina Mahanani. Hadir, Pak. Oke, Mbak Nina, terima kasih. Segar-segar ya mukanya ya. Habis mandi, Bapak. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita mulai dulu kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak sampaikan. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu bimbingan klasikal? Aku belum, Pak. Jadi bimbingan klasikal itu bimbingan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau siswa untuk memenuhi RPL gitu, rencana program layanan yang diberikan secara rutin kepada konseli seperti itu. Nah, tema kita pada sore hari ini yaitu adaptasi atau adaptabilitas. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu adaptasi? Saya tahu, Pak. Menyesuaikan diri, Pak. Iya, menyesuaikan diri. Mbak Dini betul, Mbak Nina juga betul ya. Mbak Indan atau mungkin ada yang lain? Sama, Pak, menyesuaikan diri. Oke, tidak apa-apa. Bagus ya jawabannya, betul sekali. Adaptasi itu penyesuaian diri. Nah, gimana selanjutnya materinya? Kita lanjut ke PPT ya. Sebentar. Siap, Pak. Oke, sebelum ke PPT, Bapak ingin kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Biar panas gitu dan konsentrasi. Oke. Nanti kalian Bapak minta untuk nyanyi ya. Topi saya bundar. Nah, nanti topinya itu kalian nggak bilang. Jadi gini aja. Saya bundar. Bundar. Saya asal bundar. Saya seperti itu ya. Bapak minum aqua dulu, Pak. Ini saya udah konsen nih, Pak. Iya, Pak. Udah serius nih, Pak. Oke, kita coba ya. Siap, Pak. Mbak Dimi, apa paham? Halo, Mbak Dimi. Oh, mungkin terkendala jaringan ya. Oke. Teman-teman semuanya, coba ya. 1, 2, 3. Topi. Kan nggak boleh bilang topi. Oh, tadi yang nggak boleh bilang topi, Pak. Saya dengernya saya yang nggak boleh. Oh iya. Bilang topi itu nggak boleh bilang ya. Jadi gini aja langsung. Gitu ya. Oke. Mulai lagi. 1, 2, 3. Saya bundar. Topi saya. Kalau tidak bundar. Bukan. Saya. Yeay, tepuk tangan. Sangat semangat sekali ya. Meskipun Mbak Dini tadi salah.
Oke, Bapak lanjutkan ke materi adaptabilitas. Sebentar ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Pak, saya izin nggak on cam, Pak. Kameranya rusak. Oh, nggih, mboten napa-napa, Mbak Dim. Bapak, saya kalau misal pakai filter background boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Boleh, sangat diperbolehkan. Saya juga mau coba, Pak. Iya. Biar ada Monggo. suasana pantainya, Pak. Siap, siap. Wih, di Danau Toba ya, Mbak Indang ya? Di pantai, Bapak. Tuh. Oh, di pantai. Mbak Mm-mm. Nina juga Kan di buat kayak liburan gitu loh, Pak. siap, siap. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, kalau sekarang sudah terlihat? Sudah, Sudah. Pak. Oke. Sebentar ya, maaf laptop Bapak agak bermasalah, makanya lama gitu. It's okay, Bapak. Oke, Bapak. Terlihat ya, teman-teman ya? Iya, Pak. Oke. Yang pertama ya. Oke, kita mulai materi kita ya. Materi kita yaitu tentang adaptasi atau penyesuaian lingkungan. Nah, tadi kan sudah teman-teman jelaskan apa yang kamu ketahui tentang adaptasi lingkungan. Nah, teman-teman tadi kan menjawab penyesuaian diri. Terus ya pokoknya penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru seperti itu kan ya. Itu bagus. Iya, Pak. Nah, sedangkan menurut istilah adaptasi sosial yaitu kesanggupan individu dalam bereaksi secara efektif dan harmonis terhadap realitas dan situasi sosial, serta bisa menjalin hubungan sosial yang sehat. Nah, garis besarnya itu teman-teman dapat bereaksi secara efektif dan harmonis terhadap lingkungan teman-teman yang baru dan bisa menjalin hubungan dengan lingkungan sosial teman-teman gitu. Ya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama yaitu ada kondisi jasmani ya, 2 perkembangan dan kematangan, 3 penentu psikologis, 4 kondisi lingkungan, dan 5 faktor kultural dan agama. Faktor jasmania itu faktor kesehatan. Nah, yang mana teman-teman yang pertama pindah gitu ke lingkungan yang baru atau sekolah yang baru lah gitu, kondisi psikologis atau jasmani teman-teman ini sehat, jadi teman-teman tuh semangat gitu buat mempelajari hal baru, menjalin situasi yang baru atau di lingkungan yang baru teman-teman seperti itu. Nah, kondisi jasmaniyah ini ada kaitannya dengan penentu psikologis, yang mana jiwanya sehat dan dalam pemikirannya sehat pasti akan lahir suatu hubungan yang positif seperti itu. Yang kedua itu perkembangan dan kematangan. Ini dipengaruhi juga oleh pola pikir teman-teman yang berpikir bahwa saya semakin dewasa atau di tempat yang baru, saya harus mulai action gitu. Saya harus punya tantangan, saya harus bisa menghadapi tantangan itu, saya nggak boleh gini-gini aja seperti itu. Untuk meningkatkan passion teman-teman ya. Yang keempat ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini memungkinkan teman-teman untuk beradaptasi bila mana teman-teman tuh membutuhkan orang lain gitu dalam beradaptasi dalam teman-teman di tempat yang baru terus butuh sesuatu kan nggak mungkin sendiri tuh, pasti membutuhkan orang lain. Nah itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Faktor kultural dan agama.
Nah, seperti kultural itu budaya masyarakat kita kan saling tolong-menolong, gotong royong, guyub rukun seperti itu kan ya. Nah, dan agama pun eh, kita mengenal dalam suatu riwayat atau hadis seperti itu bahwa silaturahmi itu menyambung ya. Silaturahmi bisa memperpanjang umur, menambah rizki seperti itu. Dan itu juga yang mempengaruhi teman-teman untuk berinteraksi di lingkungan baru seperti itu. Selanjutnya, yaitu ada dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu penyesuaian dalam menghadapi masalah secara langsung, melakukan eksplorasi, penyesuaian dengan trial dan error, penyesuaian dengan substitusi. Tapi Ada Bapak maaf, ya? itu PPT-nya nggak jalan, Pak. Iya Oh, Pak, nggak nggak jalan ya, jalan. Pak? Iya. Tapi Berarti nggak masih apa-apa sih bisa Pak, kurang. kita tadi itu Pak udah ngedengerin Bapak jelasinnya juga udah jelas. Oke. Sampai Dilanjut juga berapa, nggak apa-apa teman-teman? Pak. Sampai yang trial and error tadi Pak. Nah itu Iya. Pak, udah Pak, udah. Udah Pak, udah Oke. jalan. Kayak gini aja ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Yang kelima itu ada penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Jadi teman-teman menggali tuh, saya di lingkungan baru, saya harus punya potensi baru, pengalaman baru untuk mengembangkan skill yang saya miliki seperti itu. Dan yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar. Seperti teman-teman pindah kuliah atau sekolah di lingkungan baru, nah itu teman-teman menyesuaikan diri dengan belajar seperti itu faktornya. Penyesuaian diri dengan kontrol diri, dan yang terakhir penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Jadi teman-teman punya planning gitu di lingkungan baru ini, saya harus ngapain, saya harus bisa mempelajari hal baru seperti apa, harus berkembang seperti apa, biar saya nggak gini-gini aja seperti itu. Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan sampai segini? Saya mau tanya itu Pak, yang tadi trial and error tadi loh Pak. Oh, boleh. Itu tuh maksudnya gimana sih Pak? Trial dan error. Maksudnya tuh teman-teman trial dan error. Yang Bapak baca di suatu sumber, trial dan error itu teman-teman tahu gitu apa dampak buruk, maksudnya bagaimana plus minus di lingkungan baru tersebut gitu. Jadi teman-teman tahu gitu apa jeleknya di lingkungan saya yang baru ini dan apa sisi positifnya ya gitu. Teman-teman sudah melakukan riset kecil-kecilan kayak gitu. Oh iya iya Pak, ya. Jadi saya harus melakukan seperti apa biar nggak ikut-ikutan jelek, atau saya harus memperbaiki diri agar lingkungan saya pun baik seperti itu. Iya Pak. Paham Mbak Nina? Paham Pak. Oke. Ada lagi yang ingin dilanjut? Cukup Pak, cukup dari saya cukup Pak. Oke. Nanti lagi ya Pak. Oke. Lanjut, karakteristik penyesuaian diri yang sukses. Ini tuh berarti patokan gitu, kita kesuksesan penyesuaian diri kita itu seperti apa seperti itu. Yang pertama itu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Teman-teman nggak kaget banget gitu dengan lingkungan yang baru seperti itu. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Jadi teman-teman meskipun kaget pun teman-teman bisa mempunyai strategi coping yang bagus gitu dengan teman-teman belajar apa plus minusnya seperti trial dan error tadi dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Teman-teman terbuka gitu, nggak menutup diri terhadap lingkungan. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Seperti tadi, teman-teman punya plan di lingkungan baru ini dan punya pertimbangannya rasional gitu, pemikirannya yang logis lah seperti itu. Mampu dalam belajar, sepertinya sudah umum, pada paham lah ya. Terus menghargai pengalaman, bersikap realistis dan objektif. Oke. Selanjutnya yaitu
bentuk reaksi dalam penyesuaian diri. Yang pertama yaitu ada reaksi bertahan. Reaksi bertahan, yang kedua reaksi menyerang, yang ketiga reaksi melarikan diri. Yang pertama itu reaksi bertahan. Reaksi bertahan, teman-teman jadi punya plan seperti tadi itu. Teman-teman punya memiliki strategi coping yang bagus gitu. Apa itu tuh strategi coping? Strategi coping itu teman-teman mampu tahu hal baik dan hal buruknya gitu, atau teman-teman mampu mengontrol diri dan memiliki masalah di lingkungan baru seperti itu. Reaksi bertahan. Teman-teman bertahan, jangan sampai saya mundur atau saya ikut-ikutan jelek di lingkungan saya yang baru ini. Yang kedua yaitu ada reaksi menyerang. Teman-teman jadi teman-teman tuh punya power gitu. Teman-teman nggak mau terus-terusan berdiam diri, nggak mau terus-terusan terpuruk atau keadaan gimana gitu terhadap lingkungan yang nggak teman-teman suka seperti itu. Jadi teman-teman menyerang gitu, menerobos aja gitu, terobos. Nomor 3 yaitu reaksi melarikan diri. Nah ini yang reaksi nggak baik ini, yang negatif. Jadi teman-teman ini dampaknya teman-teman bisa menarik diri dari pergaulan, menutup diri, nggak punya teman seperti itu, nggak baik ya. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Belum, Pak. Belum Oke. ada. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Selanjutnya ada tips atau cara mudah dalam beradaptasi. Nah, mohon disimak ya, karena video ini sangat bermanfaat. Iya, Bapak. Hai girls, apa kabar? Ketemu lagi di official YouTube channel Cewek Banget. Apakah terdengar suaranya teman-teman? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke, disimak ya. .id. Beradaptasi di lingkungan baru emang jadi tantangan tersendiri ya girls. Tapi bisa beradaptasi dengan orang-orang sekitar cukup penting untuk kelangsungan karir maupun kehidupan sosial kita loh. Jangan khawatir. Cewek Banget mau kasih tahu cara sederhana yang mempermudah kamu, para girls for the future, untuk beradaptasi di tempat baru. Simak baik-baik videonya ya. Pertama, murah senyum. Melempar senyum kepada rekan-rekan di lingkungan baru akan membuat kita jadi nyaman. Bersikap dengan orang lain juga bikin perasaan kita jadi lebih baik dan bisa membuka obrolan loh. Jangan tunjukkan wajah menggerutu yang tidak ramah ya girls. It's a big no. Sikap diam dan acuh bikin kita akan dicap sombong dan makin sulit untuk beradaptasi. But remember, we don't have to be fake for people's sake. Setelah menunjukkan keramahan dengan murah senyum, langkah selanjutnya yang harus dicoba adalah memulai percakapan. Memang nggak mudah ya girls membuka topik dengan orang baru, namun nggak perlu takut nggak nyambung atau dinilai so kenal. Lebih baik kita mencoba dulu untuk tahu hasilnya. Setelah obrolan selesai, kita pasti akan lebih mudah untuk beradaptasi. Lalu berpikiran terbuka. Di tempat baru pastinya kita akan menemukan peraturan dan kebiasaan baru yang belum biasa kita terapkan nih. Maka dari itu, usahakan kita selalu bisa melaksanakan peraturan dan kewajiban yang berlaku dengan baik dan ikhlas. Kita bisa beradaptasi dengan cepat jika menanggapi segala sesuatu dengan pikiran yang terbuka. Yang terakhir dan yang terpenting adalah jadi diri. Penting untuk diingat ya girls, kita harus bangga untuk jadi diri sendiri.
Jangan pernah mencoba jadi orang lain demi menarik perhatian lingkungan atau kelompok. Hal tersebut nantinya jadi bumerang buat kita kalau jati diri kita yang sesungguhnya terungkap. Just keep being ourselves, girls. Pasti lingkungan akan lebih mudah menerima jika kita bersikap apa adanya dan gak dibuat-buat. Itu dia 4 cara sederhana yang bisa kamu coba supaya lebih mudah beradaptasi di tempat baru. Jangan ragu untuk mencoba ya. Informasi tadi juga bisa kamu akses. Oke, teman-teman. Teman-teman ada yang ingin tanyakan sebelumnya terkait video yang atau materi kita pada sore hari ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, belum. Belum, Pak. Karena belum ada yang tanya, sekarang giliran nih, Bapak yang tanya nih. Ke Mbak Nina dulu deh. Gimana, Pak? Mbak Nina, apa yang Mbak Nina tangkap dari video atau materi kita pada hari ini? Yang saya tangkap dari video sama materi Bapak itu, saya lebih mengerti gitu loh, Pak, cara-cara agar mudah beradaptasi. Dan beradaptasi itu memiliki banyak cara-cara seperti yang Bapak sampaikan di situ dan diperjelas dari videonya, Pak. Dan saya lebih mengerti aja, Pak. Ternyata hal-hal kecil itu ternyata bisa membuat kita beradaptasi dengan lebih baik gitu, Pak. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih, Mbak Nina. Iya, Pak, sama-sama. Atau mungkin Mbak Dimi, Mbak Indang mau menambahkan juga boleh. Tidak. Kalau saya mungkin nambahin kayak kita beradaptasi di lingkungan tuh bukan bagaimana cara kita komunikasi aja ya, Pak. Jadi pikiran Iya. kita sama ya pikiran kita juga ikut berkembang, Pak. Ya, Di betul setiap sekali. kita tinggal di tempat yang baru. Oke, betul sekali Mbak Indang jawabannya. Mbak Dimi, ada yang ingin disampaikan? Tidak, Pak. Oke, tidak apa-apa. Bapak simpulkan sebentar. Kurang lebih di video tadi menjelaskan kita kalau beradaptasi itu nggak boleh nggak boleh jangan takut untuk dianggap sok kenal, sok aktif, sok-sokan ya gimana gitulah, sok asik banget ya gitu, nggak, jangan ada pikiran-pikiran seperti itu. Pikiran seperti itu akan membuat kita merasa ngedown gitu. Kalau kita nggak bisa speak up, gimana kita bisa beradaptasi, gimana kita punya teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sosiodrama. Jadi Bapak minta kepada teman-teman nanti bermain peran sesuai tema yang tadi. Nah Bapak, karena ini 3 orang, jadi Bapak sudah membentuk kelompok nanti siapa saja yang jadi konsel 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Bapak minta nanti Mbak Indang ya yang jadi konseli 1 gitu. Mbak Indang jadi konseli yang susah untuk beradaptasi gitu, berpikiran ya kolot seperti itu. Nah nanti Mbak Indang itu nggak punya teman buat tahu materi ujian gitu, jadi Mbak Indang tuh bingung mau ngapain karena nggak punya teman. Nah nanti Mbak Indang mulai ngajak Mbak Nina dan Mbak Dimi mulai kenalan gitu. Nah nanti Mbak Nina dan Dimi mengajak tuh Indang buat belajar bersama atau nasihatilah, kamu tuh jangan diem-diem aja, kita tuh nggak sejahat atau nggak seburuk yang kamu pikirkan, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Pak. Oke. Yaudah dimulai dari sekarang. Yuk Mbak Indang. Di tempat baru, harus kenalan lagi, harus adaptasi lagi sama lingkungannya. Aku mending duduk aja deh, diam di sini. Malu juga kalau misalnya kenalan duluan. Nah, di balik sikap Mbak Indang yang seperti itu tadi,
udah sampai nih ke waktu ujian tengah semester. Mbak Indahnya karena tidak punya teman, karena tidak punya cukup materi pelajaran, karena bingung sendiri nih. Mau minta tolong ke siapa? Monggo, Mbak. Besok ulangan bahasa Indonesia. Aku nggak punya materi apa-apa, nggak pernah nyatet. Terus aku juga nggak tahu besok materinya keluar bab apa aja. Apa aku harus mulai kenalan sama yang lain kali ya? Coba deh deket-deket sama Nina. Nina, Hai Indang. aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Boleh minta tolong apa? Besok kan ulangan. Nah, kebetulan aku nggak punya semua materinya. Aku juga nggak tahu besok yang keluar bab apa aja. Kamu bisa nggak buat ngasih tahu ke aku materi apa aja? Bisa kok. Oh iya, nanti sore habis pulang, ini juga kita mau rencana buat belajar kelompok bareng. Kamu mau ikut? Kenapa nggak berdua aja, Nin? Aku malu loh kalau misalnya ramean. Soalnya aku nggak ada yang kenal. Gak apa-apa. Kan emang kamu murid baru, tapi dengan adanya kamu bergaul dengan yang lain, pasti nggak semalu yang kamu pikirkan kok. Mereka asik-asik kok. Kita juga nggak bakal mendiskriminasi kamu, Nang. Tapi aku orangnya benar-benar malu, Nin. Jadi aku mendingan belajar berdua aja sama kamu yuk. Gak apa-apa, serius percaya deh sama aku. Emang ada siapa aja nih nanti di sana? Nanti ada Dimi juga, ada temennya Dimi juga. Tapi nanti aku tetap sama kamu aja ya, Nin, berdua. Oke, kita mulai dikit-dikit aja nggak apa-apa. Sepenting kamu udah mau lah bergabung sama teman-teman yang lain. Kita nggak bakal aneh-aneh kok. Iya, tapi aku minta temenin kamu aja ya, Nin ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti kita belajar bersama. Boleh deh. Nanti kabar-kabar ya, Nin ya. Oke, Oke, makasih Nina. sama-sama Indang. Oke, terima kasih Mbak Nina dan Mbak Indang. Mbak Dimi karena sinyalnya tadi keluar masuk, ya enggak apa-apa ya, menyesuaikan saja ya. Oke, bagus sekali peran Mbak Nina dan Mbak Indang. Bahasanya pun mudah dimengerti seperti itu ya. Nah, tadi tadi seperti Mbak Indang, kalau pemalu, menutup diri, dia nggak punya teman dong, nggak punya relasi gitu, nggak tahu harus buat apa. Kalau lagi butuh orang pun nggak tahu nih mau siapa. Nah, jadi kalau di lingkungan baru pun kita harus bisa menyesuaikan dalam itu. Maksudnya di lingkungan baru itu kita harus bisa menyesuaikan dari aturan, budaya, tradisi, atau norma-norma yang berlaku di lingkungan baru tersebut itu ya, supaya kita juga jadi individu yang berkembang gitu. Nah, oke teman-teman, sebelum Bapak akhiri pada sore hari ini, Bapak minta dari teman-teman menyimpulkan apa yang teman-teman dapat dari diskusi kita pada sore hari ini tadi terkait materi ya. Mulai dari Mbak Indang. Yang saya dapat ya Pak ya, ini buat diri saya. Kalau misalnya saya masuk di lingkungan baru, itu saya harus bisa mungkin kayak murah senyum, terus harus pasang muka yang bahagia, yang nggak cemberut gitu loh Pak, biar orang baru yang kenalan sama kita tuh nggak berprasangka buruk sama kita. Terus kita juga harus berpikiran yang positif, berpikiran yang yang luas gitu loh Pak, karena dari tempat yang lama sama tempat yang baru itu berbeda lingkungannya kayak gitu Pak. Jadi kita harus menerima orang baru sama menerima lingkungan yang barunya juga gitu Pak. Oke, baik sekali. Bagus ya jawabannya Mbak Indang. Selanjutnya Mbak Dimi nih. Mbak Dimi. Iya Pak. Mungkin boleh sedikit menyimpulkan. Ya sama kayak halnya Mbak Indang Pak. Jadi kalau misalnya kita lagi di lingkungan yang baru tuh kita harus murah senyum, sapa
pokoknya ramah dengan lingkungan sekitar, Pak. Kalau kita nggak ramah gitu, nanti kita bisa dinyinyirin warga-warga, Pak, kalau misalnya di lingkungan Betul. masyarakat gitu. Tapi kalau kita dengan murah senyum, sapa, salam senyum gitu, nanti kita bisa disegani oleh lingkungan masyarakat, Pak, gitu, Pak. Oke, bagus sekali jawabannya. Makasih Mbak Dimi. Mbak Nina, Ya, Pak. ada yang disampaikan? Berhubung tadi udah pada nyebut, saya ngomongin manfaat aja ya Pak ya. Iya. Manfaat dari pertemuan ini seperti yang dikata Mbak Indang, saya jadi mengerti lebih dalam gimana cara beradaptasi dengan baik dan memudahkan saya ketika saya pergi ke tempat atau lingkungan baru gitu Pak. Untuk sosiodrama yang telah kita lakukan, menurut saya sangat asik Pak, apalagi kalau semisal kita melakukannya secara langsung ya Pak, nggak daring gitu. Iya. Mungkin lebih baik lagi gitu Pak. Dan dengan dilakukan sosiodrama itu kita jadi sadar Pak, oh ternyata banyak ya di lingkungan kita tuh banyak orang yang susah beradaptasi gitu Pak. Oh iya. Baik, bagus ya jawabannya dari teman-teman ini. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita akhiri juga sekali lagi, Bapak ingatkan pentingnya itu bersosialisasi, jangan menutup diri, jangan bersikap kolot, bersikaplah maju, berpikir maju maksudnya, berpikir maju agar tidak ketinggalan zaman juga dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Seperti itu ya. Nanti untuk pertemuan bimbingan selanjutnya Bapak sampaikan ya di WA group. Siapa? Ya, Pak. Untuk bahan evaluasi juga. Nanti Bapak share juga ya. Nanti kalian isi ya. Nanti itu nggak ngaruh dengan nilai apapun. Bapak jamin. Oke Pak. Siap Pak, siap. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kondisi dan kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.